قيم أخلاق تربية بر إحسان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Miracles of Quran. Di channel ini, kami akan kembali membagikan pengetahuan seputar ilmu Al-Quran atau ulumul Quran. Jangan lupa untuk membantu perkembangan channel kami dengan cara mengklik tombol like, komen, share, dan subscribe. Belajar ulumul Quran, bab 8, mutlak dan muqayyad. Definisi mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat dalam suatu kelompok, tanpa suatu qayyid atau pembatas. Jadi, ia hanya menunjukkan kepada suatu zat tanpa ditentukan yang mana dari kelompok tersebut. Lafadz mutlak ini pada umumnya berbentuk nakirah atau umum. Muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayyid atau batasan. Pembagian mutlak, muqayyad, dan hukumnya. 1. Sebab dan hukumnya sama, seperti puasa pada kafarah sumpah. Lafadz itu dalam qiraah mutawatir yang terdapat dalam mushaf diungkapkan secara mutlak. Quran Surat Al-Maidah ayat 89, yang artinya, barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafarat puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu melanggar. Puasa itu muqayyad dan dibatasi dengan at-tatabu, yaitu berturut-turut. Di sini, pengertian lafadz yang mutlak ditarik kepada yang muqayyad, karena sebab yang satu dalam kafarah sumpah tidak akan menghendaki dua hal yang bertentangan, yaitu puasa secara mutlak dan puasa yang dilakukan secara berturut-turut. 2. Sebabnya sama namun hukumnya berbeda. Seperti kata tangan dalam wudu dan tayamum. Membasuh tangan dalam berwudu dibatasi sampai dengan siku. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Sedang menyapu tangan dalam bertayamum tidak dibatasi, mutlak sebagaimana dijelaskan firman-Nya. Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapuhlah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Ada yang berpendapat lafadz yang mutlak itu tidak dibawa kepada yang muqayyad karena berlainan hukumnya. Namun, Al-Ghazali menukil dari mayoritas ulama bahwa mutlak di sini bisa dibawa kepada muqayyad karena sebabnya sama sekalipun hukumnya berbeda. 3. Sebab berbeda tetapi hukumnya sama. Dalam hal ini, ada dua bentuk. Pertama, takyid atau batasan hanya satu. Misalnya pembebasan budak dalam hal kafaroh. Budak yang dibebaskan disyariatkan harus budak beriman dalam kafaroh pembunuhan tidak sengaja. Kedua, takyid atau pembatasan berbeda. Misalnya puasa kafaroh. Ia ditakyid dengan berturut-turut dalam kafaroh pembunuhan. Quran Surat An-Nisa ayat 92, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, kecuali karena tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Maka, lafadz yang mutlak dalam hal ini tidak boleh dibawa kepada yang muqayyad, sebab qayyid atau batasnya berbeda-beda, dan membawa mutlak kepada salah satu dua muqayyad itu merupakan tarjih atau menguatkan sesuatu tanpa ada penguat. Demikian, cukup sampai di sini penjelasan kita kali ini. Nantikan video-video selanjutnya yang akan membahas lebih lanjut mengenai ulumul Quran. Silakan tinggalkan pertanyaan, kritik, dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share ke teman-teman kalian. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. أخلاق تربية بر إحسان.